Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf Kamil Husain, mahasiswa Teknik Komputer A, Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya dengan mata kuliah struktur data dengan materi teknik sorting, praktikum 5.4. Di sini programnya sudah saya salin dan saya ubah. Jadi yang pertama saya langsung akan menjelaskan programnya. Kita langsung ke main baris ke-7. Di sini ada deklarasi variabel n, i, j, temp, dan array dengan panjang elemen 50 dan tipe datanya adalah integer. Kemudian di sini ada perintah untuk menampilkan output, yaitu masukkan jumlah elemen. Kemudian ada sein, di mana di sini kita akan memasukkan atau menginputkan nilai yang kemudian nantinya akan dimasukkan ke dalam variabel n ini. Di sini misalnya kita inputkan nilai 3, kemudian baris ke-10 cout masukkan ke, ini menampilkan kalimat masukkan ke, kemudian menampilkan isi dari variabel n. Selanjutnya menampilkan kalimat angka tersebut .2. Kemudian ke baris 11 ada perulangan for dengan inisiator atau nilai awal yaitu 0 dan kondisi yang harus terpenuhi agar terjadi perulangan yaitu i lebih kecil dari n, di mana fungsi for ini supaya kita bisa menginputkan nilai atau data ke dalam setiap indeks di dalam array R ini, mulai dari elemen pertama sampai elemen ke n yang kita inputkan tadi. Di sini misalnya kita masukkan tadi kan n-nya sama dengan 3, apakah 0 lebih kecil dari n? Ya. Jadi di sini i-nya kondisinya sekarang i sama dengan 0. Apakah 0 lebih kecil dari 3? Ya, di sini kita menginputkan nilai. Misalnya kita menginputkan 5 nilai pertama, kemudian increment lagi i-nya ditambah 1, jadi sekarang i-nya sama dengan 1. Apakah 1 lebih kecil dari 3? Iya. Kemudian di sini kita inputkan lagi nilai yang akan kita masukkan. Misalnya kita akan masukkan nilainya adalah 7. Selanjutnya increment lagi i++ nilainya i sama dengan 2. Dibandingkan lagi apakah 2 lebih kecil daripada 3? Iya, benar. Kemudian di sini kita inputkan lagi misalnya nilainya adalah 1. Selanjutnya increment lagi i++ nilainya kita masukkan sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil daripada 3? Di sini kondisinya sudah false. Jadi kita sudah keluar dari baris perulangan ini. Kita masuk ke baris sekarang baris yang akan kita eksekusi yaitu adalah baris ke-15, yaitu penyortiran array menggunakan bubble sort. Di sini ada perulangan for dengan inisiator i sama dengan 0. Kemudian kondisi yang harus terpenuhi agar terjadi perulangan yaitu i lebih kecil dari n dikurang 1 dan increment i++. Selanjutnya di sini ada perulangan for dengan inisiator j sama dengan 0 dengan kondisi yang harus terpenuhi adalah j harus lebih kecil dari n dikurang i dikurang 1. Incrementnya j++. Di sini kemudian di baris ke-20 ada seleksi kondisi dengan kondisi yang harus terpenuhi yaitu ARR J lebih kecil dari ARR J tambah 1, yang mana baris perulangan for ini fungsinya yaitu untuk memeriksa setiap indeks pada array ARR dan mengubah susunan atau posisinya menjadi urutannya menjadi lebih
besar ke lebih kecil. Di sini perubahan yang saya lakukan dari praktikum 5.3 yaitu di baris ke-20 dengan mengubah pembandingnya dengan membaliknya jadi ARRJ lebih kecil dari ARRJ tambah 1 yang awalnya itu di sini adalah tanda lebih besar. Oke, di sini kita mulai, misalnya kita masukkan di sini nilai awal I sama dengan 0, kemudian N dikurang 1, artinya 3 dikurang 1, yaitu 2, apakah 0 lebih kecil dari 2? Ya. Kemudian, jadi di baris 18 ini dieksekusi, dilakukan lagi pembandingan, apakah di sini nilai awal J sama dengan 0, kemudian dilakukan lagi pembandingan apakah J lebih kecil dari N dikurang I dikurang 1. Di sini J-nya sama dengan 0, N-nya 3 dikurang I-nya 0, jadi 3 dikurang 0, 3 dikurang 1, jadi sekarang ini nilainya adalah 2. Apakah 0 lebih kecil daripada 2, yaitu true. Jadi baris ke-20 dieksekusi lagi, yaitu seleksi kondisi if, di mana kondisi yang harus terpenuhi adalah ARRJ. ARJ-nya adalah, kita salin dulu, masukkan ke dalam sini. ARRJ adalah sama dengan ARR 0. Jadi ARR indeks ke 0-nya yaitu 5. Apakah 5 lebih kecil dari 0 tambah 1, 1? Apakah 5 lebih kecil dari 7? Di sini true ya, jadi dieksekusilah baris ke-22 ini dengan memasukkan nilai ARRJ pada variabel temp. ARRJ-nya kan 0, jadi di sini dimasukkan 5, indeks ke 0-nya dimasukkan ke dalam variabel temp. Kemudian di sini ARRJ-nya 0, yaitu ARRJ tambah 1, yaitu indeks ke 1 yang isinya adalah 7. Kemudian di sini indeks ke 1-nya ARR1 0 tambah 1, yaitu nilainya 1. ARR1 diisi dengan nilai dari temp. Nilai tempnya yaitu sama dengan 5. Nah, di sini sudah terjadi perubahan posisi atau perubahan nilai pada arraynya, yang mana 0 ini diisi dengan 7, ARR1 diisi dengan 5. Selanjutnya, setelah baris ke-24 ini dieksekusi, maka keluar dari seleksi kondisinya dan dilakukan lagi increment J++. Sekarang nilai J-nya sama dengan 1, dibandingkan lagi apakah 1 lebih kecil dari N dikurang 1. Tadi N ini nilainya 2. Jadi apakah 1 lebih kecil dari 2? Nilainya adalah benar. Jadi baris ke-20 ini atau seleksi kondisi if ini dieksekusi lagi. Di sini dibandingkan apakah ARR1 nilainya lebih kecil dari ARRJ tambah 1 atau ARR2. ARR1-nya adalah 5. Apakah 5 lebih kecil dari 1? Di sini kondisinya false. Jadi baris ke-21 sampai ke-25 ini tidak dieksekusi. Dan dilakukan lagi increment J++. Sekarang J-nya sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Di sini sudah false. Jadi keluar dari perulangan bersarang ini. Jadi sekarang perulangan yang dieksekusi yaitu baris ke-16 dengan melakukan increment I++. Sekarang nilai I-nya sama dengan 1. Sekarang ini dibandingkan apakah 1 lebih kecil dari N dikurang 1. N dikurang 1 sama dengan nilainya adalah 2.
apakah 1 lebih kecil dari 2? Ini nilainya adalah true, jadi dieksekusi lagi pada perulangan ke-18. Di sini nilai J-nya 0 lagi. Kemudian apakah J lebih kecil dari N dikurang I dikurang 1? N-nya 3, I-nya 1 dikurang 1, jadi nilainya sama dengan 1. Ini nilainya sama dengan 1. Apakah 0 lebih kecil dari 1? True. Kemudian di baris ke-20 dieksekusi lagi seleksi kondisi if dengan kondisi apakah ARRJ lebih kecil dari ARRJ tambah 1. J ini J-nya adalah 0 dan J tambah 1 sama dengan 1. Jadi apakah indeks ke 0-nya lebih kecil dari indeks ke 1? Ini adalah indeks ke 0-nya. Apakah 7 lebih kecil dari 5? Di sini nilainya false. Jadi dilakukan lagi increment J++. Sekarang nilai J-nya sama dengan 1. Dibandingkan lagi apakah 1 lebih kecil N dikurang I dikurang 1. Ini nilainya 3 dikurang 1 dikurang 1. Jadi nilainya 1. 1 tidak lebih kecil dari 1. Jadi keluar dari perulangan ini dan increment lagi I-nya sama dengan 2. I++. Nah, dibandingkan lagi apakah 2 lebih kecil dari 3 dikurang 1. Di sini kondisinya sudah false karena 2 itu tidak lebih kecil dari 2. Jadi sudah keluar dari perulangan for di baris ke-16 ini. Kemudian lompat ke baris ke-28, yaitu mencetak kalimat elemen berhasil diurutkan, kemudian enter atau membuat baris baru. Selanjutnya pada baris ke-29 mencetak elemen diurutkan secara descending. Selanjutnya di sini ada perulangan dikarenakan isi dari ARRI-nya sudah berurut. Isi dari ARRI-nya sudah terurut, maka saatnya kita menampilkan isi dari array itu menggunakan perulangan for, yang mana ini nantinya akan menampilkan isi dari array ARR pada setiap indeksnya, mulai dari indeks ke 0 sampai kondisi I lebih kecil dari N ini tidak terpenuhi atau sampai nilainya false. Nah, di sini tadi I-nya sama dengan N-nya sama dengan 3. Jadi apakah 0 lebih kecil dari 3? Kondisinya true. Jadi dieksekusilah ini. Kemudian dicetak ARR 0-nya. Dicetak ARR 0-nya yaitu 7. Kemudian increment lagi. I-nya sama dengan 1. Dibandingkan lagi apakah 1 lebih kecil dari 3. True, jadi dicetak lagi array ke I, yaitu indeks ke 1 yaitu 5. Kemudian increment lagi I++, nilainya I sama dengan 2 sekarang. Kemudian dibandingkan lagi apakah 2 lebih kecil dari 3. Ya, true. Di sini dicetak lagi ARRI, I-nya adalah 2, jadi dicetak adalah 1. Oh ya, di sini ada mencetak spasi juga. Lupa saya sebutkan, jadi setelah mencetak isi dari array ARR-nya akan mencetak spasi setelahnya. Kemudian setelah itu increment lagi, I-nya sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil dari 3? Di sini kondisinya sudah false, maka keluarlah dari baris perulangannya. Sampai di sini programnya sudah selesai. Oke, di sini kita cetak dulu outputnya. Kita tampilkan. Di sini kita lakukan seperti di pembahasan tadi, yaitu kita masukkan jumlah elemennya sama dengan 3. Nah, di sini kita masukkan ketiga angka tersebut, yaitu 5,
7, dan 1. Kemudian kita enter. Penyortiran array menggunakan bubble sort, elemen berhasil diurutkan. Kemudian elemen diurutkan secara descending, yaitu 751. Jadi di sini programnya sudah benar untuk mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.